Hai teman-teman semua, selamat datang di Jejak Petualang Horor. Dan kali ini aku ingin menceritakan sebuah cerita pengalamanku sendiri. Dan ini real, tidak dibuat-buat. Tapi sebelum itu, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe Jejak Petualang Horor dan tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Jejak Petualang Horor. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Pada waktu itu tahun 2018, aku masih kuliah dan aku ngekos. Dan rumah ini tuh atau kosan ini tuh dipenuhin oleh mahasiswa, termasuk aku itu sendiri. Itu 4 sampai 5 orang pada waktu itu, karena kamarnya terbatas. Dapat beberapa tahun atau dapat 1 tahun kuliah, Pak kosku itu meninggal teman-teman, almarhum. Menurutku mendadak ya. Jadi Pak kosku itu meninggal ketika beliau itu ke dapur lalu ambil makan, atau beliau itu ingin makan ya, ke dapur lalu kedengeran suara bek. Jadi Pak kosku itu jatuh tergeletak dan dicek sama temanku, urat nadinya itu nggak ada teman-teman, jadi nggak berdetak gitu, jadi positif meninggal dunia pada waktu itu. Dan setelah 1 tahun kemudian ada suatu kejadian aneh, dan itu sesuatu yang membuat aku paham bahwa orang kesurupan di depanku, dan itu om kosku atau anak dari Pak kos tadi ya, karena ini sebetulnya rumah yang dijadikan kosan gitu. Dan kejadian ini jam 1 malam. Jadi om kosku ini atau orang ini tuh keluar mancing, pergi mancing sekitar jam 9 malam. Nah, ketika jam 9 malam pulang jam 2 atau jam 3, buka pintu masuk ke rumah. Setelah itu aku jam 3 malam itu bangun teman-teman, bangun. Aku ngelihat di depan di depan pintu kamarku itu om kosku atau orang ini tuh mondar mandir, itu lari-lari, gebek 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 kayak gitu. Jadi aku kan kaget ya. Ya Allah, kenapa ini kok kayak ada orang mondar mandir? Ternyata ketika dilihat, dibuka sedikit dari pintu kamarku, itu om kosku teman-teman. Jadi dia kayak lari-lari gitu dari dapur ke ruang tamu, ke depan kamar teman-teman, lari-lari. Jadi kenapa kok lari-lari kayak anak kecil gitulah teman-teman. Dapat beberapa menit kemudian, sekitar jam setengah 4, karena pintu kamarku itu nggak bisa dikunci, alias bukaannya itu gampang banget, buka pintunya itu gampang banget. Dan aku terlelap tidur. Tapi moro-moro pintu kamarku itu terbuka teman-teman. Dan aku langsung melek, mataku langsung melek, langsung ngelihat ternyata om kosku itu buka pintu kamarku tanpa izin dan mandeng aku. Itu matanya merah ya, matanya merah. Dan aku ngelihat kayak dia nggak ngomong apa-apa teman-teman. Jadi beliau tuh nggak ngomong apa-apa, cuman mandeng aku kayak gini. Terus bilang, "Yuk, di situ ada genderuwo. Yuk main yuk." Nah, dari situ aku ngerasa aneh, kok bisa kayak gini, kok bisa ngajak main terus ngasih tahu kalau di samping kamarku itu ada genderuwo. Dan akhirnya om kosku ini ngajak aku ke dapur sebenarnya. Jadi ngajak aku ke dapur, tapi om kosku sudah jalan duluan. Tapi kalau dilihat dari matanya, aku ngerasa aneh pada waktu itu karena dilihat dari matanya itu merah teman-teman, berwarna merah. Aku ngerasa, wah, ini bukan om kosku kayaknya. Ini bukan manusia kayaknya, ini kesurupan paling. Karena merah waktu itu matanya. Entah itu apa karena faktor beliau ini mancing di tempat yang mungkin dikenal tidak berpenghuni ya, atau mungkin tempat yang mancing yang terkenal di sana banyak penghuni makhluk halus atau makhluk gaib. Entah, nggak tahu. Karena ini pulang mancing kejadiannya kayak gini. Akhirnya karena di ruang tengah, di ruang tamu, di ruang tengah menuju ke dapur itu gelap teman-teman. Nggak ada lampu, mati lampunya. Dan akhirnya aku ambil peralatan yang sekiranya bisa self atau menyelamatkan aku lah, kayak
pisau atau apalah, aku pegang. Sama aku megang senter. Nah, setelah itu aku pergi ke dapur sambil manggil-manggil beliau. Om, om, di mana? Nah, ternyata ketika aku sampai ke dapur, om kosku itu dia jongkok, jongkok megang kayak mainannya anak kecil untuk apa ya? Jaring-jaring untuk ngambil ngambil hewan-hewan gitu loh. Kayak gini. Nah, aku kan ngerasa kok aneh ya, kok kayak anak kecil. Terus beliau ini ketika dipanggil ngelirik gitu, ngelirik sambil diem, aku kaget dong. Loh, kok kayak gini responnya ya kan? Setelah itu beliau ini lari, lari ke aku, tak 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 tak. Aku mundur teman-teman, aku mundur. Ya Allah kenapa ini? Kenapa? Aku siap wes, aku siap pisau, siap peralatan wes. Kalau seumpama dia mau nyekel atau nyekik aku ya, nyekik aku, nyekel itu bahasa Madura ya. Kalau mau nyekik aku siap untuk nodong pakai pisau sebenarnya pada waktu itu. Ternyata kejadiannya nggak sampai seperti itu. Pada waktu itu setelah om kosku ini lari-lari, kebek. Ternyata dia cuma mau bilang, ada genderuwo di sana, tapi sudah pergi. Barusan aku pengen nangkep, nggak bisa-bisa. Jadi dia itu ngepakkan apa ya? Ngepakkan jaring-jaringnya itu untuk nangkep genderuwo itu, teman-teman. Wah, dari situ aku kaget. Aku langsung lari ke kamarku, teman-teman. Aku langsung lari ke kamarku, tak kunci dari dalam. Om kosku ini masih lari-lari dari dapur, ruang tamu, ruang tengah, terus lewat depan kamar, kamar anak-anak gitu ya, lari-lari. Yang lain belum bangun, cuman aku doang waktu itu yang bangun. Akhirnya aku dari setengah 4 sampai jam 5 itu nggak tidur. Tapi aku ambil wudhu dulu, sholat. Setelah itu aku baca Al-Quran. Singkat cerita, kemudian di kemudian paginya, dan tante kosanku itu kaget melihat om kosku itu kayak gitu. Tingkah lakunya aneh dan akhirnya manggil ustadz atau kiai. Dan setelah di ruqyah, beberapa jam di ruqyah, ustadz itu ngomong kayak gini, Mas, sampean nggak diganggu ya? Tapi kemarin diajak main ya. Akhirnya aku bingung teman-teman. Aku bilang, iya Pak Ustadz, tadi pagi itu saya kaget. Karena tiba-tiba buka pintu dan ngajak saya untuk ngelihat genderuwo di belakang atau di dapur gitu. Tapi Pak Ustadz itu respect kepada saya. Tenang Mas, karena sampean itu rajin untuk baca Al-Quran, jadi nggak berani yang merasuki orang ini itu nggak berani ganggu sampean. Dari situ saya banyak belajar teman-teman bahwa ketika orang tua mengingatkan kita untuk mengaji atau membaca Al-Quran, langsung kita kerjakan. Karena hal itu banyak kebaikan di sana dan itu yang aku rasakan pada waktu itu. Karena sebelumnya sumpah aku nggak pernah ngerasain di depan mataku itu orang kesurupan. Baru om kosku ini yang membuat aku banyak pelajaran, memberi pelajaran lah. Dan alhamdulillah ini juga berkat didikan ibuku, sehingga aku setiap habis maghrib, setiap habis subuh itu baca Al-Quran, atau mungkin bisa hafalan, setor hafalan. Dan tepat pada waktu itu posisinya aku juga lagi kuliah, lagi banyak pengen belajar sesuatu hal-hal yang baru. Dan video ini aku sharing kepada teman-teman, atau cerita ini aku sharing kepada teman-teman untuk sekedar sharing. Mungkin teman-teman juga merasakan hal aneh di banyak kehidupan atau di banyak aktivitas teman-teman. Banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita ambil dari sebuah cerita, terutama di dalam cerita hidup kita yang banyak keanehan sebenarnya, tapi kita masih dilindungi sampai saat ini. Jadi mungkin itu dulu cerita dari pengalaman aku sebagai pemilik channel Jejak Petualang Horor ini. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan share video ini, atau mungkin bisa komen di bawah pengalaman teman-teman mengenai pengalaman keanehan yang terjadi dalam kehidupan teman-teman, dalam setiap aktivitas teman-teman. Dan jangan lupa untuk like video ini jika bermanfaat buat teman-teman. Jadi segini dulu video dari aku, dan terima kasih buat teman-teman yang masih stay tune di Jejak Petualang Horor. Dan kita berjumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.